selamat datang pada podcast Ruang Waktu. Kali ini kita akan membahas larangan unik pada zaman Orde Baru, yaitu rambut gondrong dan disekat. Pernahkah kalian bayangkan hanya karena gaya rambut dan pakaian kita kenakan seorang bisa dikenai razia? Pada masa tertentu dalam sejarah Indonesia, penampilan bukan sekadar soal selera pribadi, tapi bisa dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Selamat datang di podcast Ruang Waktu, sebuah ruang untuk menelusuri peristiwa masa lalu dan memahami maknanya bagi kehidupan kali ini. Pada episode kali ini, kita akan bahas salah satu larangan unik dari masa Orde Baru, yaitu rambut gondrong yang disketat. Dan sekarang aku nggak sendirian, sudah hadir bersama kita para narasumber yang akan bawa kita menelusuri sisi lain dari Orde Baru. Pose with the fans. Baiklah, untuk mulai pembahasan, Rahma bisa jelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai masa Orde Baru? Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966. Pada masa itu juga, pemerintah itu lebih berfokus kepada ekonomi dan politik. Pemerintah menekankan ketertiban serta kontrol sosial, tidak hanya dalam bentuk politik, namun dalam bentuk kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Berarti pengawasan itu sampai pada penampilan? Benar, penampilan itu dianggap sebagai cerminan nilai dan sikap seseorang. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari rambut gondrong dulu ya. Mengapa hal itu bisa menjadi masalah? Karena pada masa itu, rambut gondrong pada laki-laki sering dikaitkan dengan budaya barat seperti musik rock dan gerakan kebebasan lainnya yang berkembang di luar negeri. Pemerintah menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kesopanan dan kepribadian bangsa. Dan hal itu bukan hanya sekedar himbauan bukan? Ya, pernah terjadi razia rambut gondrong oleh aparat negara. Kalau misalnya ada aparat negara melihat rambut gondrong, itu langsung dipotong. Artinya kontrol pemerintah pada saat itu menyentuh aspek fisik individu ya. Selain rambut, katanya pakaian juga menjadi sorotan. Salah satunya adalah jeans ketat yang kalian gunakan saat ini. Pada masa itu, jeans ketat dianggap terlalu mengikuti tren barat dan dinilai kelas sopan. Pada zaman sekarang, jeans ketat sudah menjadi hal yang umum dan diterima masyarakat. Namun saat itu pemerintah khawatir pengaruh budaya asing dapat mengubah nilai-nilai yang sudah dianggap sesuai dengan budaya nasional. Tujuannya itu untuk menjaga identitas bangsa dan itu juga supaya masyarakat itu tetap pada normal. Kalau begitu, menurut kalian, apakah kebijakan seperti ini efektif dalam menjaga stabilitas negara? Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, hal itu mungkin efektif karena menciptakan keseragaman. Namun dari sisi kehidupan individu, kebijakan tersebut membatasi ruang ekspresi diri nggak sih? Dan itu menjadi salah satu ciri khas Orde Baru, yaitu kontrol yang ketat terhadap berbagai aspek kehidupan. Kita dapat melihat kebijakan tentang pakaian itu berkaitan dengan politik yang lebih luas. Dari pembahasan hari ini, sepertinya kita dapat memahami bahwa pada masa Orde Baru, stabilitas dan kontrol sosial menjadi prioritas utama pemerintah. Bahkan hingga menyentuh gaya rambut dan pakaian masyarakat. Sejarah mengajarkan kita bahwa kebijakan pada setiap masa lahir dari kondisi politik dan sosial yang berbeda. Hal-hal yang hari ini kita anggap biasa dahulu memiliki makna yang jauh lebih besar. Semoga melalui pembahasan kita kali ini, kita semakin memahami bahwa sejarah tidak hanya berbicara tentang peristiwa besar, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari kita. Dan dari situ kita belajar untuk lebih bijak dalam melihat perbedaan zaman. Terima kasih kepada narasumber hari ini dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.